Sudah banyak orang-orang itu kaya raya, tapi mereka tidak merasakan bahagia, itu sudah banyak. Kaya mereka, nggak kurang apa-apa. Kekurangan mereka justru pada hati mereka yang selalu merasa kurang. Saya ulangi, banyak orang kaya itu tidak bahagia karena mereka selalu merasa kurang. Pengen lagi, cari terus. Emang kalau hartanya sudah menggunung, apa? Jadi tambah muda gitu? Pasti umur panjang 100 tahun gitu? Enggak. Kalau hartanya sudah segunung, memang apa? Ya enak Ustadz, saya bisa ke sana, bisa ke sini. Iya, kalau sudah bisa ke sana, bisa ke sini apa? Ya bisa senang. Oh ya, ternyata itu. Bukan bahagia, tapi sekedar senang. Senang, happy, hura-hura, iya. Bahagia? Enggak bahagia. Happy hura-hura sepanjang perjalanan, kemudian pulang, ternyata merundung lagi, gelisah lagi. Kitab ini menuntun kita, meyakinkan kepada kita bahwa tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan obatnya, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani, maka ada sebagian orang yang berkonsentrasi dalam disiplin ilmu tertentu, itulah ilmu kedokteran, sehingga mereka membantu ya, manusia pada umumnya untuk mengungkap sebuah penyakit dan memberikan solusi pengobatannya, meskipun kesembuhan itu mutlak hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun penyakit rohani yang ada di dalam jiwa kita, kalbu sanubari kita, maka juga ada obatnya. Dan kita sudah bahas ini, Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebaik-baik obat untuk penyakit-penyakit rohani. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sudah mulai membahas sedikit demi sedikit bagian-bagian yang terkait dengan itu. Salah satu di antara salah satu di antara penyakit yang akan menimpa rohani seorang hamba adalah dosa. Penyakit dosa. Sudah mulai hujan ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Dosa merupakan sebuah petaka, tapi memang dia selalu menyertai seorang hamba di kehidupan dunianya. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari melakukan dosa. Siapapun dia, di desa, di kota, siapapun akan terjatuh pada dosa. Dosa di lisan, dosa di kalbu, dosa di anggota badan. Semua orang terjatuh di dalam dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Bagaimanakah ketika seseorang itu berdosa, maka tentu dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, memohon ampun kepadanya, tidak mengulanginya kembali, mengambil hikmah dari perbuatan dosa yang dilakukannya. Dan kita telah sampai pada pasal yang kemarin sudah mulai kita kaji. Pada pasal ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membawakan banyak sekali dalil dan athar untuk menjelaskan bagian-bagian dari pasal tersebut. Pasalnya adalah tentang dararu adz-dzunubi wal ma'asi. Dampak buruk, ya, dampak buruk dari dosa dan maksiat. Dampak buruk dosa dan maksiat. Dan kita telah sampai pada hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
Kalau dalam cetakan berbahasa Arab dengan tahqiq penelitian Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, saya berada di penghujung halaman 71. Ibu-ibu yang pakai buku berbahasa Indonesia, saya tidak tahu di halaman berapa. Mungkin yang sudah tahu bisa memberitahukan kepada yang lain. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Al-Mu'jamul Kabir, At-Tabarani, bahwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna man kana qablakum kana idza 'amila al-'amilu fihim bil khati'ati ja'ahu an-nahi ta'dhiran fa idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu ka'annahu lam yara 'ala khati'atin bil amsi, dan seterusnya. Dahulu orang-orang sebelum kalian, yang dimaksud orang sebelum kalian itu adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Kemudian di tengah-tengah kaum Yahudi, kalau seandainya ada di antara mereka seseorang yang melakukan perbuatan dosa, datanglah seorang yang mencegah pelaku dosa tersebut tapi sambil memberikan uzur. Misalnya, ini di tengah kaum Yahudi ya, si A berbuat dosa, si B melihatnya. Dia seperti mencegah, tapi dia berikan uzur. Oh, kamu berzina ya? Nggak apa-apa, mungkin istrimu jelek. Jadi bukan mencegah untuk menghentikan kemungkaran tersebut. Ya udahlah, nggak apa-apa, sekali-kali lah. Tapi jangan lagi ya, misalnya gitu. Jadi seakan-akan memberikan uzur. Bukan mencegah untuk menghentikan kemungkaran, tapi justru seperti memberikan motivasi dan dukungan. Waliyadzubillah. Fa idza kana al-ghadu, kemudian di keesokan hari, si B yang tadi kesannya seperti menasihati itu justru duduk-duduk kongko-kongko sama dia, pelaku maksiat, berbagi makanan, berbagi minuman, hahaha lagi, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Tidak berbeda antara kondisi kemarin melakukan maksiat dengan tidak melakukan maksiat. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil amsi. Seperti seakan-akan tidak melihat si A tadi kemarin berbuat dosa dan maksiat. Yang intinya berarti sebetulnya tidak ada nahi mungkar di antara keduanya. Falamma ra'allahu azza wa jalla dzalika minhum, tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat fenomena itu di tengah mereka terjadi, daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd, maka Allah hantamkan hati mereka dengan hati yang lain. Artinya mereka bukan saling mencintai, tapi saling memusuhi. Ya. Menghantam satu sama lain di antara hati mereka untuk saling membenci, untuk saling memusuhi dan seterusnya. ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Mereka siapa tadi? Kaum Yahudi. Allah melaknat mereka kaum Yahudi, orang-orang sebelum kita dahulu. Dan laknat itu disampaikan melalui lisan nabi mereka. Jadi Allah menurunkan laknat kepada kaum Yahudi. Laknat Allah itu disampaikan oleh Nabi. Bukan satu Nabi, dua di sini disebutkan. Nabi Dawud dan Nabi Isa alaihi wassalam. Dan kita tahu bahwa di sepanjang sejarah manusia, peradaban manusia di dunia ini, etnis
yang paling panjang perjalanan para nabi di tengah-tengah mereka adalah etnis Bani Israel. Mulai dari Nabi Ya'qub alaihi salam terus sampai Nabi Isa alaihi salam, semuanya di tengah-tengah mereka itu adalah Bani Israel, kaum Yahudi. Hanya ada 4 di antara para nabi yang mereka itu berasal dari karangan bangsa Arab. Kalau melihat dari sejarahnya, semoga hadirin dan hadirat sekalian masih mengingat bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam, istri pertamanya Sarah, istri keduanya Hajar. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam punya anak pertamanya justru dari istri keduanya, yaitu Ismail, yang kemudian ditempatkan di Makkah. Itulah kemudian sejarah pembangunan Ka'bah, segala hal yang berkaitan dengan ibadah umroh dan haji kita, itu terkait dengan keluarga kecil Nabi Ibrahim bersama Hajar dan putranya Ismail. Sementara kemudian Sarah di usia semakin tua barulah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, yaitu Ishak. Dari Ishak terlahirlah Ya'qub. Dari Ya'qub terlahirlah 12 anak yang salah satunya Yahuda, itulah keturunan Yahudi, Bani Israel. Israel adalah laqab, julukan bagi Nabi Ya'qub. Bani, anak keturunan, Ya'qub yaitu Israel. Semua nabi setelah itu sampai Nabi Isa alaihissalam. Dia ada 2 etnis besar. Nabi Ismail alaihissalam itu sendiri bukan orang Arab. Beliau keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babilonia, bukan Arab. Etnisnya bukan Arab. Tapi ketika Nabi Ismail kecil bersama ibunya Hajar di Mekkah, saya merinding ini karena kita berkaitan dengan bulan kita ini sebetulnya. Ada al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Dan kalau sudah bulan haji, itu pasti berkaitan dengan ibadah-ibadah seputarnya. Pasti mengingatkan kita pada sejarah keluarga kecil Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail alaihissalam. Ketika, saya persingkat, Nabi Ismail alaihissalam bersama ibundanya Hajar, ya, dan tidak tinggal bersama Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim sampai akhir hayatnya di Syam. Beliau sesekali saja datang. Banyak kisahnya. Sampai kemudian datanglah kabilah asli Arab Jurhum dari Yaman. Jurhum, kabilah Jurhum datang. Mereka biasa berniaga sampai ke negeri Syam. Jadi dari Yaman ke Syam. Dari utara ke selatan. Maka biasanya mereka melewati Bakkah, lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang sekarang kita kenal dengan Mekkah itu. Tidak ada kehidupan, ternyata kabilah Jurhum lewat kok ada burung yang berkitar-kitar, tanda bahwa di bawahnya itu ada kehidupan. Maka mereka singgah, ternyata benar ada sumur di situ, itulah Zamzam. Sampai kemudian mereka izin, boleh nggak kami tinggal di sini? Enak nih kayaknya. Karena mereka apa ya istilahnya? Mereka harus pindah ketika bendungan besar bernama Ma'rib itu jebol. Sehingga banyak pemukiman mereka dahulu yang hancur disebabkan jebolnya bendungan Ma'rib. Alhasil kata Hajar, silahkan kalian tinggal di sini, tapi tidak boleh memiliki air. Ambil air boleh, tapi sumur ini milik kami. Nabi Ismail alaihi salam gaulnya sama anak-anak Jurhum, anak-anak orang Arab, maka beliau pun berbahasa Arab. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ismail alaihi salam lebih fasih berbahasa Arab daripada orang Arab itu sendiri dari kabilah Jurhum. Dan subhanallah seperti itu kenyataan dalam sejarah Islam. Banyak ahli bahasa Arab dalam sejarah umat Islam ini yang justru aslinya bukan orang Arab. Banyak.
Bahkan ahlul hadis banyak yang bukan orang Arab. Mulai dari Al-Bukhari, dari Bukhara. Bukhara itu salah satu wilayah Persia. Muslim, Naisabur, sama. Abu Dawud As-Sijistani dari Sijistan. Tirmidzi dari Tirmidz. Kemudian An-Nasa'i dari Nasa. Ibnu Majah dari Qazwin. Ini semuanya bukan wilayah Arab. Makanya jangan berkecil hati, meskipun kita bukan orang Arab, kita bisa belajar bahasa Arab, bahkan bisa lebih fasih berbahasa Arab. Alhasil, Bani Israel ini, ya, yang keturunannya Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam, mereka berada dalam kondisi beberapa kali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hobi mereka Bani Israel itu membunuh Nabi. Hobinya membunuh Nabi. Mencaci maki, mengusir dan seterusnya. Fariqan kadzabtum, kata Allah, wa fariqan taqtulun. Sebagian Nabi kalian bunuh, sebagian Nabi kalian dustakan. Nah, specifically tentang keterangan yang tadi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melaknat Bani Israel, Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat ke-79. Boleh dikasih catatan di sampingnya. Dalam surat Al-Maidah ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka Bani Israel, mulai dari ayat 78 ya. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Terlaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Mereka terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Dawud dan lisan Nabi Isa bin Maryam. Nabi Isa itu nabi terakhirnya Bani Israel. Karena setelah Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tertutuplah semua perjalanan risalah para nabi utusan Allah. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima 'asaw, karena mereka bermaksiat, berdosa. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melewati batas. Melampaui batas-batas yang semestinya mereka tidak lewati. Batasan Allah Subhanahu wa taala mereka langgar semua. Mereka itu tidak sungkan-sungkan untuk berdosa. Tidak ada jera, selalu mengulang dan mengulang. Ya, luar biasa. Berbagai bentuk hukuman itu pernah dialami oleh Bani Israel secara massal. Ya, dilaknat bareng-bareng melalui nabi. Kemudian maksudnya dilaknat ini bukan sekedar ancaman, hati-hati kalian akan dilaknat kalau begini. Bukan. Nabi mereka memberikan laknat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah melaknat kalian. Artinya sudah terjadi itu. Makanya mereka ada yang ditenggelamkan di dalam bumi. Ya. Ada yang dirubah bentuknya menjadi monyet dan babi. Ada yang selama 40 tahun berputar-putar saja di situ, tidak kemana-mana. Mereka berpikir mereka sudah jauh kemana. 40 tahun jalan, bayangkan 40 tahun. Kita jalan 4 hari nggak berhenti-berhenti aja sudah sampai mana. Ini 40 tahun jalan, ternyata mereka hanya berkitar-kitar di situ saja. Yatihuna fil ardi, arba'ina sanatan yatihuna fil ardi. 40 tahun. Dan seterusnya.
Ternyata hadis ini mengungkapkan salah satu di antara sebab mereka begitu mengalami laknat dari Allah Subhanahu wa taala ternyata karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berada di hadapan kondisi antara solidaritas dan mengingkari kemungkaran. Suami saya nih yang berbuat dosa. Gak apa-apa. Anak saya. Mau gimana lagi anak. Sahabat. Dikasih uzur. Sehingga tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran. Tidak boleh. Harus diingkari. Meskipun pengingkaran itu bertingkat-tingkat. Tidak satu level. Terkadang pengingkaran kita terhadap sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh siapa? Istri kita, suami kita, anak-anak, orang tua, teman, sahabat, dan seterusnya. Mereka melakukan kemungkaran kita ingkari, maka pengingkaran itu terkadang dengan tangan. Terutama ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebagai seorang pemimpin misalnya, ya. Bisa mengingkari dengan tangan. Atau seseorang yang meskipun bukan garis struktural seorang pemimpin, tapi sangat didengar. Mengingkari dengan kemungkaran. Seperti misalnya ada yang sedang main judi. Kemudian tiba-tiba saya datang. Saya bukan pemimpin mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya langsung ambil kartu judinya. Saya ingkari dengan tangan. Sekarang bubar. Wudu, sholat. Misalnya begitu. Atau kalau tidak mampu begitu, mengingkari dengan lisan. Dengan aksi tangan tidak bisa nih. Dengan lisan. Sampaikan dengan lisan. Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah akan ancaman siksa azab Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Itu perbuatan dosa akan menyebabkan Allah murka. Dengan lisan. Atau ketika dengan lisan kita tak mampu, tidak kuasa, nggak keluar lisan ini, bingung pilih diksi kata-katanya, apa ya? Atau diperkirakan nasihat yang saya sampaikan ini kayaknya dia belum bisa dengar, entah dengan kondisinya, entah karena kondisi saya yang sedang saya menahan emosi juga, saya mau sampaikan nasihat tapi sambil marah-marah, kayaknya ndak pas. Tapi saya harus ingkari. Tidak bisa saat itu dengan lisan, dengan kalbu. Itu diakomodir oleh agama kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia ingkari dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan lisannya. Berarti ketidakmampuan mengingkari kemungkaran dengan tangan itu dibenarkan. Kalau ada orang tidak mampu, mau bagaimana? Kita di pesawat. Ternyata di pesawat ada orang yang kita yakini bukan suami istri, tapi ternyata misalnya wal'iyadzubillah berciuman. Saya nggak bisa apa-apa. Saya pilot bukan. Saya pramugara bukan. Saya abangnya juga bukan, misalnya begitu ya. Dengan lisan, aduh jauh jangkauannya, terus repot juga. Harus duduk misalnya sedang guncang misalnya. Aduh, kemungkaran. Ingkari dengan kalbu. Saya benci kepada perbuatan maksiat tersebut. Yang Nabi SAW sampaikan di sini adalah sebuah fenomena di tengah Bani Israel Yahudi, dosa yang pada akhirnya membuat hati mereka buta, tidak saling mengingkari. Akhirnya kalau ada temannya siapa saja melakukan kemungkaran, dia justru memberikan uzur. Oh nggak apa-apa, kamu selama ini soleh, kalau sesekali ya nggak apa-apa lah. Diberikan uzur. Sebagian orang tua melihat anaknya belum bangun sholat subuh. Bang, kenapa nggak bangun sholat subuh? Habis nonton bola. Kamu sih, jangan nonton bola. Udah gitu doang. Ini bangunkan. Ingkari dengan hikmah
sesuai dengan level yang kita mampu. Ya. Istrinya bersolek sebelum keluar rumah. Suaminya tahu bahwa bersolek itu tidak boleh. Tapi dia, ya, istriku biasa nggak dandan, ya sudahlah, nggak apa-apa, sekarang sekali-kali dandan. Atau saya bilang, mah atau sayang, tipis-tipis aja ya. Padahal mau tipis mau tebal namanya berdandan nggak boleh. Diberi uzur gitu untuk melakukan maksiat. Justru karena itulah Allah akan menghantamkan hati sebagian dengan hati sebagian yang lain. Bukan justru saling harmonis, saling sayang, saling cinta, tapi justru saling benci dan memusuhi. Ini yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Bahkan disebabkan hal itu pula diturunkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu disebabkan dosa maksiat yang mereka lakukan dan mereka melewati batas. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian beramar ma'ruf. Wala tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian mencegah dari kemungkaran. Wala ta'khudhunna 'ala yadis safih. Kalian rangkul tangan orang yang melakukan kebodohan. Artinya supaya tidak terjatuh di dalam kekeliruan, diambil, diselamatkan, diraih, dirangkul. Wala ta'turunnahu 'alal haqqi atra. Kalian tumpas kebatilan menjadi hak, kebenaran. 4 hal ini, beramar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah perbuatan orang-orang yang berbuat bodoh, memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Atau kalau tidak kalian lakukan 4 ini, aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum ala ba'd. Atau jika kalian tinggalkan 4 hal tersebut, Allah akan hantamkan hati kalian kepada sebagian yang lain. Jadi bukan solidaritas itu justru menimbulkan kasih sayang. Teman saya nih, yang selalu mendukung saya. Dukung apa? Dukung maksiat. Atas nama solidaritas. Bukan kasih sayang yang akan muncul dari itu. Bukan soliditas yang muncul dari itu, tapi justru Allah Subhanahu wa taala akan menghantamkan hati sebagian kepada hati sebagian yang lainnya sehingga terjadilah saling benci dan memusuhi. Thumma la yal'anakum kama la'anahum. Tidak hanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melaknat kalian seperti Allah telah melaknat mereka Bani Israel melalui lisan nabi-nabi mereka. Laknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini penting. Dosa itu seringkali melunakkan dosa berikutnya. Dosa itu melunakkan sebagian dosa berikutnya. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Dosa kalau tidak segera dicegah, diingkari, dia akan menyambut dosa yang lain dan menganggap dosa berikutnya itu ringan. Jika dosa dibiarkan, maka dosa berikutnya akan dianggap enteng, ringan, cegah. Dan ini salah satu di antara barometer apakah hati seseorang itu masih hidup ataukah sudah mulai rusak. Ketika seseorang itu memandang dosa biasa saja, apalagi tidak menyesal setelah melakukannya, tidak ada penyesalan setelah melakukannya, ini berarti hatinya sudah mati. Tapi kalau seseorang masih menyesali dosa yang dilakukannya atau memandang benci kepada dosa di hadapannya, maka ini pertanda hatinya masih baik. Melihat kemungkaran dia tidak bisa tenang, bergemuruh di dalam dirinya. Dia ingin segera bisa mengingkari apa yang bisa dilakukannya. Apakah dengan tangannya sendiri?
Kalau ternyata dia terbukti tidak mampu melakukannya, maka dia ingkari dengan lisannya. Kalau dia juga merasa tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia ingkari dengan kalbunya, dengan membenci. Ustadz, apakah membenci kemungkaran sebagai pertanda kemungkaran itu saya ingkari? Saya harus beranjak dari tempat? Bukan harus. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, lakukan. Tapi kalau misalnya tadi, kayak contohnya di pesawat, ingin mengingkari kemungkaran misalnya, bukan berarti saya harus tinggalkan pesawat terus terjun dari pesawat. Bukan juga. Kalau nggak mampu, ya sudah benci. Ini saya sampaikan karena saya pernah mengalaminya. Subhanallah. Kita berada di atas pesawat yang kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min wa'atha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Mungkin akan terjadi petaka di pesawat itu misalnya. Kok kita lihat yang demikian? Tidak bisa tenang kita. Ini kalau kemudian Allah azab kita satu pesawat, pesawat ini urusannya. Satu saja baling-baling kemudian berhenti. Atau ada kesalahan teknis mesin apa begitu. Resikonya apa? Ya wassalam. Terus ada kemaksiatan kita lihat. Mau mengingkari dengan tangan bagaimana caranya saya tidak tahu. Mau mengingkari dengan lisan juga tak sampai. Ya harus diingkari dengan kalbu. Dibenci, sebenci-bencinya. Saya benci terhadap perbuatan itu. Tidak harus kemudian meninggalkan tempat. Tapi kalau kita mampu meninggalkan tempat dan itu hikmah untuk kita lakukan sebagai bukti bahwa kita mengingkari kemungkaran dengan kalbu, lakukan. Tapi bukan syarat. Bukan syarat. Terkadang kita berada di satu tempat. Di tempat itu kita datang untuk melakukan sebuah kebaikan, sambung silaturahmi misalnya. Tapi di tempat kita sedang sambung silaturahmi, ternyata kita terjatuh dalam kemaksiatan. Dengar musik. Lihat ini, lihat itu. Bagaimana? Kita mau hancurkan semuanya? Enggak juga. Mau ngomong, aduh, ini orang-orang tua semua. Enggak sanggup saya. Terus bagaimana? Ingkari dengan kalbu. Bukan kemudian, Assalamualaikum. Kan mau kemana? Kita jadi marah-marah misalnya. Saya datang jauh-jauh mau silaturahmi di sini dengar musik. Setan semuanya. Wow. Jangan ya, jangan seperti itu. Tidak harus begitu. Ya. Di sebuah pernikahan, kita menghadiri pernikahan karena undangan pernikahan atau sebuah undangan, apalagi ada undangan sajian makanannya. Tidak ada uzur, kita wajib datang. Salah satu di antara hak muslim adalah dipenuhi undangannya. Idza da'aka fa'ajibhu, kata Nabi. Hak seorang muslim itu jika dia mengundangmu, hendaklah engkau penuhi undangannya. Tapi di undangan tersebut ada kemungkaran. Saya bisa nggak mengingkari kemungkaran tersebut? Nggak bisa Pak Ustadz. Kalau dari awal kemungkarannya lebih dominan, kita mampu untuk tidak hadir, tidak usah hadir. Tapi kalau kemungkaran itu baru terjadi setelah saya hadir, ingkari. Sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai justru yang terjadi seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Karena dosa itu kalau dibiarkan dia akan melunakkan dosa berikutnya. Dia akan menjadikan dosa berikutnya enteng. Oh, kemarin aja begitu, seperti ini nggak apa-apa. Itulah dosa. Kalau dibiarkan akan menyeret kepada dosa berikutnya. Karenanya ada istilah ummul khaba'ith. Khamr, sesuatu yang memabukkan itu disebut ummul khaba'ith. Induknya perbuatan nista. Kenapa? Karena biasanya dari sesuatu yang memabukkan akan ke yang lain-lain. Entah zina, entah judi misalnya, atau yang lain. Karena satu fitnah akan menggampangkan terjadinya fitnah berikutnya. Satu dosa akan membuat disepelekannya dosa berikutnya. Wallahu a'lam. Kemudian riwayat berikutnya ini sudah selain dia Israiliyat, jadi informasi yang didapatkan dari Israel, dari Israiliyat. Ternyata juga ada i'dal dalam bahasa Arab menjadi istilah
disiplin ilmu periwayatan hadis ini menyebabkan hadis itu lemah. Jadi kalau hadis itu kan ada jalur riwayat. Jalur riwayat itu mesti tersambung 1, 2, 3 terus sampai kepada Nabi SAW dengan kredibilitas masing-masing di setiap pembawa riwayat tersambung. Kalau yang gugur dari riwayat tidak tersambungnya satu kepada yang lain, maka ini disebut inqita', putus. Kalau ternyata tidak tersambungnya itu 2 angkatan lebih, 2 level lebih, 2 level atau lebih, maka ini disebut i'dal. Jadi yang jatuh dari jalur periwayatan 2 orang atau lebih, sehingga nggak nyambung. Ya terjadi inqita' sekaligus terjadi i'dal. Ini sedikit saja tentang ilmu periwayatan hadis. Nah, riwayat berikutnya ini yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, itu riwayatnya lemah. Ada sisi i'dal di dalamnya. Ya. Tapi sekedar saya baca saja dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, beliau berkata, ternyata tiba-tiba langsung auhallahi la ila Yusha' bin Nun. Allah telah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Padahal Ibrahim bin Amr As-San'ani itu jaraknya jauh. Maka tidak mungkin kemudian Ibrahim bin Amr As-San'ani mendengar langsung dari Nabi SAW, apalagi mendengar dari Yusha' bin Nun. Terjadi i'dal yang sangat panjang. Tapi di sini disebutkan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Yusha' bin Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni muhlikun min qaumika 40 alfan min khiyarihim." Aku akan membinasakan 40.000 dari orang-orang terbaik di tengah kaummu. Allah berfirman kepada Nabi Yusha' bin Nun. Ini nabi setelah Nabi Musa alaihi salam. Dialah yang awalnya bukan nabi, ikut bersama Nabi Musa alaihi salam saat menjumpai Al-Khadir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Masih ingat ya? Nabi Musa alaihi salam berjalan dengan seseorang, fatah, seorang pelayannya. Itulah Yusha' bin Nun alaihi salam. Maka Allah berfirman kepada Yusha' bin Nun setelah Nabi Musa meninggal, kemudian Yusha' bin Nun jadi nabi. Wahai Yusha' bin Nun, aku membinasakan 40.000 dari orang-orang terbaik di tengah kaummu. Sittina alfan min syirarihim, dan 60.000 dari yang buruk-buruk dari kaummu. 40.000 yang baik-baik, 60.000 yang buruk-buruk, semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusha' bin Nun bertanya, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, haula'il asyrar." Kalau yang buruk nggak kagetlah seandainya dibinasakan. Fama balul akhyar. Kenapa yang baik juga dibinasakan? Kemudian Allah menjawab, innahum lam yaghdabu li ghadabi. Mereka tidak marah terhadap kemarahanku. Maksudnya, kenapa mereka diam saja ada kemungkaran dilakukan? Yang 40.000 ini, ketika melihat yang 60.000 berbuat maksiat, kemaksiatan itu membuat Allah murka. Kenapa yang 40.000 ini diam saja? Kenapa mereka tidak ikut marah sebagaimana aku marah kepada para pelaku kemaksiatan itu? Kemaksiatan dilakukan kok tidak ada rasa cemburu sama sekali terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah murka kepada mereka yang 40.000 ini. Wa kanu yuwakilunahum wa yusharibunahum. Tidak hanya itu, ternyata yang 40.000 tidak melakukan kemaksiatan, tapi mereka tidak mencegah, tidak mengingkari yang 60.000, ikut memberikan makan, memberikan minum. Artinya seperti tidak ada masalah. Sehingga tidak beda antara orang baik dengan orang buruk. Allah murka di situ. Maka Allah binasakan semuanya. Makna secara umum apa yang disampaikan di sini juga sesuai dengan hadis yang tadi sebelumnya kita bahas. Tapi sekali lagi riwayat ini selain riwayat Israiliyat juga ada i'dal. Ibu-ibu sekalian, saya senang ibu-ibu mengikuti kajian ini dengan kitab. Dan saya pernah sampaikan dahulu bahwa saya merekomendasikan
jika kitabnya yang diikuti ini adalah kitab yang sudah diteliti dari sisi periwayatan. Ada tahqiqnya, penelitinya ada Syekh Ali bin Hasan Abdul Hamid Al-Athari rahimahullah. Kenapa? Karena Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak riwayat. Tetapi di sekian riwayat yang ada, itu ada yang penyebutannya kurang valid. Misalnya, Imam Ibnul Qayyim mungkin beliau mengingat bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam. Tabrani punya 3 Mu'jam. Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jamul Awsat, Al-Mu'jamul Asghar. Ya. Tapi kemudian diteliti tidak ada ini di sini. Berarti kemungkinan keliru menyebutkan. Terkadang seorang alim pun begitu. Maksudnya kitab A, tapi nyebutkannya kitab B. Maka Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, beliau membantu kita untuk meneliti. Kalau ternyata hadis tersebut tidak benar ada di dalam riwayat, maka beliau sebutkan tidak ada di dalam buku itu, tapi ada dalam buku ini. Atau riwayat hadis, sebuah periwayatan begitu saja disebutkan. Sebetulnya untuk menguatkan makna hadis sahih di atasnya. Tapi ternyata hadis itu sendiri bermasalah. Syekh Ali Hasan mengingatkan hadis ini bermasalah. Tapi maknanya didukung oleh hadis sahih di sebelumnya atau sesudahnya. Ini membuat kita menjadi tenang bahwa kita membaca kitab yang kalau menyebutkan riwayat ada penelitian validitas keabsahan periwayatannya. Sekaligus kita sebagai para tullabul ilm selektif. Tidak semua yang dikatakan hadis kemudian kita nukilkan. Kalau ternyata hadisnya palsu, tidak boleh dinukilkan. Kalau ternyata hadisnya lemah dan lemahnya lemah banget, ya tidak boleh disebutkan. Tapi kalau ada hadis yang lemah dan kelemahannya ini tidak sampai fatal, dikuatkan oleh jalur yang lain, maka dia bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Atau maknanya bisa dibenarkan, diakomodir oleh hadis lain yang sahih. Inilah fungsinya di dalam agama kita itu ada ilmu mustalahul hadis, dan ini salah satu keistimewaan agama kita. Di dalam agama yang lain tidak ada ilmu periwayatan hadis. Kenapa? Karena semuanya tidak ada riwayat. Alkitab dengan perjanjian lama perjanjian baru, saya bisa jamin tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayat. Hanya Islam agama yang menjaga otentitas periwayatan. Dan riwayat itu kemudian diseleksi. Tidak kemudian setiap hadis ada bingkai riwayatnya pasti benar. Tidak, diperiksa satu persatu. Satu perawi demi perawi yang lain diperiksa. Sudah ada orangnya belum? Tersambung atau belum? Ketika sudah ada orangnya tersambung semua, diperiksa satu persatu. Ini kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis bagaimana? Ini bagaimana? Mulai dari hafalannya, mulai dari nilai agamanya, mulai dari amanahnya dan seterusnya. Luas. Itulah mereka orang-orang yang berkonsentrasi mendalami ilmu hadis dan periwayatannya. Kita ini generasi instan. Klik, Masalahnya adalah kita jadi tidak pandai menyeleksi. Makanya Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk tidak plagiat dan latah. Ada share nih, seret. Wih, keren nih bahasanya. Langsung di-share ulang. Pastikan dulu bahwa itu benar. Kalau sudah dipastikan benar, itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat diriku terlebih dahulu. Orang-orang terdekatku habis itu share. Kadang-kadang kita itu terkesima hanya dengan desainnya. Wih, keren. Kasih bunga-bunga. Kasih apa, kata bijak, ini itu. Tapi kita kemudian tidak waspada terhadap penukilan yang tidak valid. Akibatnya fatal.
Karenanya Imam Muhammad ibnu Sirin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, beliau Imam Muhammad ibnu Sirin berkata, innal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka selektiflah kalian dari siapa kalian menerima atau belajar agama. Itulah karenanya kita selektif dalam belajar ilmu agama. Tidak semua ustadz itu kemudian semua ustadz pasti baik. Iya, baik gimana? Maksudnya kalau baik itu berbusana islami itu baik, ya sampai di batasan itu iya baik. Tapi kalau esensi substansi ilmu yang disampaikannya itu tidak manhaji, tidak terstruktur dengan baik, didasari dengan Al-Quran, dengan hadis, dan memahami Quran hadis sebagaimana pemahaman generasi terbaik umat ini. Kalau tidak seperti itu jangan diterima. Makanya ilmu itu tidak boleh plagiat atau latah. Sekedar euforia. Kalau sudah yang hadir jamak banyak, ini pasti keren. Kalau sudah keren kemudian wah dieluk-elukan. Sudah besar cintanya kepada si ustadz, ternyata ada kekecewanya sedikit, runtuh semuanya. Nggak mau ngaji sama beliau dan lain sebagainya. Ini agama bukan perasaan. Agama itu bukan sekedar ikut-ikutan. Agama itu bukan sekedar hahihi happy-happy, bukan. Agama ini akan kita jalankan dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi belakangan misalnya muncul, nggak apa-apa kalaupun ustadznya itu mungkin belum sepenuhnya lurus, ya ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kita ini pemula. Dari mana kita tahu baik dan buruknya? Kalau kita saja tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar lurus, mana yang bengkok menyimpang, terus bagaimana kita mengklasifikasi hal tersebut? Bagaimana kemudian kita menyeleksi hal tersebut? Jangan ya, kita ini pemula. Saya saja yang mungkin oleh orang sudah dipanggil ustadz. Saya di banyak kondisi tidak berani begitu. Harus selektif. Karena kalau kita tidak selektif berbahaya terhadap agama kita. Boleh jadi kebenaran, kita pikir itu kebenaran, kita sangka kebenaran, ternyata keburukan. Di sini sudah terlanjur menjadi syubhat. Sehingga yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Jangan. Ini bahaya. Makanya sekali lagi alhamdulillah kita berada di era di mana banyak kitab sudah ada penelitiannya dari sisi validitas keabsahan riwayat. Bersemangatlah untuk itu. Setidaknya kalau kita tidak tahu, maka ada tuh catatan footnote-nya. Hadis ini lemah karena A, B, C. Hadis ini bila sendirian lemah, tapi dia menjadi terdukung oleh jalur yang lain, maka dia naik dari sisi lemahnya menjadi hasan li ghairihi. Itu bukan suka-suka kita, ini ada ilmunya. Maka kalaupun kita mengikuti, maka kita tidak mengikuti secara sekedar ya sudahlah atau sekedar ikut-ikutan, mengikuti secara ilmiah. Mengikuti secara ilmiah. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga hadis yang sama, ada i'dalnya, Israiliyat, ada i'dalnya, ada masalah, ada problem. Dan tidak saling menguatkan karena i'dalnya, sisi validitasnya terganggu cukup parah. Disebutkan di sini, saya baca lewat saja. An Abi Hizzan qala, dia berkata, ba'athal Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat di sebuah negeri. Kemudian Allah perintahkan kepada 2 malaikat itu untuk menghancurkan semua yang ada di dalam negeri tersebut. Maka kedua malaikat itu mendapatkan ada seseorang yang sedang berdiri salat di masjid. Ini juga berita Israiliyat ya dulu. Ustaz, berarti dulu ada masjid, ada tempat sujud. Salatnya seperti kita, Allahu a'lam. Bacanya Allahu Akbar, kemudian surat Al-Fatihah dan surat pendek? Tentu tidak. Karena Al-Quran belum pernah diturunkan sebelumnya.
Ada salat meskipun kita tidak tahu bagaimana rincian gerakan dan bacaan salatnya. Ya. Ada masjid meskipun bukan seperti masjid yang kita pahami. Kemudian kedua malaikat itu berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna fiha abdaka fulanan yusalli." Sungguh di negeri tersebut ada seorang hambamu fulan, dia sedang salat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dammiraha wa dammirahu ma'ahum." Hancurkan kaum itu, hancurkan dia bersama mereka. Binasakan semuanya. Fa innahu ma ta'ammara wajhuhu fiyya qattu. Wajahnya tidak berubah dalam rangka membenci kemaksiatan kepadaku. Ini sekali lagi riwayatnya ada sisi lemahnya. Alhamdulillah ada hadis-hadis yang sahih, yang valid, yang cukup untuk bisa kita yakini sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya loncat berikutnya ya, kepada hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abid Dunya dari Anas bin Malik. 3 riwayat saya lewati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dikisahkan bahwa ada seseorang yang izin menemui Aisyah radhiyallahu taala anha bersama beliau. Jadi Anas bersama laki-laki yang lain masuk menemui Aisyah. Sebelum saya lanjutkan, ini sekaligus menjadi keterangan ya Bapak Ibu sekalian. Boleh seorang laki-laki berkomunikasi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk hajat tertentu dan dengan menjunjung tinggi tuntunan, rambu-rambu. Dan itu kita dapatkan banyak. Berapa kali Rasulullah alaihi salatu wassalam didatangi oleh seorang wanita untuk berkonsultasi. Seperti pada kisah surat Al-Mujadilah. Ibu-ibu nanti coba catat dulu nama surat ini. Surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah. Dari ayat pertamanya baca. Sekaligus baca sababun nuzul. Saya sengaja tidak sebutkan nama wanita. Di situ ada seorang sahabat wanita datang menemui Nabi SAW dan berbincang bersama Nabi SAW di ruang pribadinya dengan sitar. Karena rumah Nabi SAW sempit. Maka dengan sitar pembatas antara Nabi dengan beliau. Wanita ini kemudian berkeluh kesah kepada Nabi SAW, mengadukan sebuah problem bagaimana dia hadapi. Aisyah radhiyallahu taala anha ada di situ. Di ruang kecil itu ada. Tapi karena dibatasi. Subhanallah, karena bersuara lirih wanita ini, Aisyah yang di ruang itu saja tidak mendengar. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un alim. Allah telah mendengar bisik-bisik seorang wanita kepadamu. Dia berkeluh tentang suaminya yang menceraikannya. Allah mendengar bincang-bincang kalian berdua. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Diulang kemampuan mendengar Allah suara yang seperti itu 3 kali dalam satu ayat. Sehingga Aisyah berkata, Subhanalladzi wasi'a sam'uhul aswata kullaha. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meluas kepada segala sesuatu. Rasulullah SAW diminta untuk mengambil satu sudut jalan. Seorang wanita ingin menyampaikan sesuatu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi izinkan. Tapi tidak khalwah, terbuka. Bahkan sebagian wanita, seingat saya mereka adalah wanita Ansar, mereka meminta kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ini yang laki-laki semua belajar ilmu agama, kami perempuan gak dapat jatah.
Di masjid semua didominasi sama laki-laki. Berikan kepada kami 1 hari, kami akan datangi engkau, kami akan belajar ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada engkau. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu berkumpullah kalian di tempat ini, di hari ini aku akan datang kepada kalian. Nabi datang menjumpai para wanita untuk mengajarkan mereka ilmu. Jadi intinya bahwa komunikasi seorang laki-laki dengan wanita yang bukan mahram atau sebaliknya itu boleh, sepanjang ada hajat dan dijunjung tinggi ketentuan syariat. Dijunjung tinggi ketentuan syariat. Baik, kita kembali kepada hadisnya. Anas bin Malik bersama orang yang lain datang menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di tempat beliau tinggal. Faqala laha ar-rajul, maka salah satu dari keduanya, temannya Anas, berkata kepada Aisyah, "Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, hadithina 'aniz zalzalah." Kabarkan kepada kami tentang guncangan gempa bumi ini. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, "Idza istabahu zina." Jika suatu kaum telah menghalalkan zina, menganggap bolehnya zina, wa syaribul khumur, dan mereka minum khamr, mengkonsumsi yang memabukkan, wa darabu bil ma'azif, mereka pukulkan, ya, mereka tabuhkan alat-alat musik, gharallahu azza wa jalla fi sama'ih, faqala lil ard, maka Allah Subhanahu wa taala murka di atas ketinggiannya dan Allah berfirman kepada bumi, makhluknya, tazalzali bihim, guncanglah bersama mereka. Fa in tabu wa naza'u, jika mereka bertaubat dan melepaskan kemaksiatan tersebut, maka berhentilah. Wa illa haddimiha alaihim, kalau enggak, hancurkan mereka bersama guncangan itu. Subhanallah. Qala ya ummul mu'minin, kemudian laki-laki penanya itu bertanya lagi, wahai ummul mu'minin, a'adzaban lahum, apakah itu menjadi azab bagi mereka? Kemudian Aisyah menjawab dengan sebuah rincian, bal mau'izatan wa rahmatan lil mu'minin wa nakalan wa 'adzaban wa sukhtan 'alal kafirin. Gempa bumi atau guncangan itu menjadi mau'izah, pelajaran yang berharga, serta kasih sayang bagi kaum mukminin, tapi menjadi azab dan kebencian dari Allah kepada mereka yang kufur. Makanya kalau ada gempa bumi, guncangan dan semisalnya, iya mungkin secara ilmiah ada penjelasannya, gesekan lempengan bumi sedalam ini itu dari utara, barat, timur dan lain sebagainya. Iya mungkin ada penjelasannya, tapi dari perspektif tuntunan agama kita bahwa itu adalah salah satu ungkapan kemurkaan Allah atas dosa dan maksiat anak manusia. Segeralah beristighfar. Nanti juga akan disebutkan tentang khusuf, gerhana. Begitu pula dengan gerhana. Seingat saya dulu waktu kecil, gerhana itu hanya sesekali dalam siklus sekian tahun. Sekarang kok gerhana sering banget. Kalau orang-orang yang merasa memiliki ilmu tentang perlangitan dan lain sebagainya, menjelaskan ini, itu dan seterusnya seakan-akan ilmiah. Ingat, ini bukan sekedar fenomena alam. Jika Allah Subhanahu wa taala murka kepada anak manusia di suatu tempat, maka Allah hantarkan hal-hal yang dapat membuat mereka takut. Yang takut hanyalah hamba yang beriman. Yang takut terhadap kejadian-kejadian alam semacam itu hanya mereka hamba-hamba yang beriman, takut kepada Allah, takut ancaman murka azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas berkata, "Ma sami'tu haditsan ba'da Rasulillah ana ashaddu farahan bihi minni bihadzal hadits." Setelah Nabi SAW wafat, aku tidak pernah mendengar sebuah hadis yang lebih membuatku senang melebihi hadis ini. Jadi setelah Nabi SAW wafat, aku tidak pernah bergembira mendengarkan sesuatu kecuali ini.
Artinya apa? Anas masih lega. Ternyata guncangan gempa bumi itu bisa menjadi azab, tapi bagi mereka yang kufur jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi guncangan itu bisa menjadi rahmah, kasih sayang dari Allah, mau'izah, pelajaran dari Allah untuk mereka yang beriman. Maka seorang yang beriman justru dengan adanya gempa bumi mereka akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya adalah riwayat yang mursal, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Mursal juga sebetulnya ada masalah. Dan ini diperselisihkan di antara para ulama. Disebutkan bahwa bumi pernah berguncang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi ada gempa bumi. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian Nabi letakkan tangannya di bumi. Thumma qala askuni. Kemudian Nabi berkata, tenanglah. Seakan-akan mengajak bicara kepada bumi, tenanglah. Fa innahu lam ya'ni laka ba'du, belum datang waktumu untuk berguncang. Kita tahu bahwa salah satu di antara fenomena alam ketika hari kiamat tiba adalah berguncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi berguncang dengan seguncang-guncangnya. Ketika berguncang, Nabi letakkan tangannya di atas bumi, kemudian berkata, tenanglah, belum datang kepadamu. Tentu saja Nabi SAW bersabda ini dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma altafata ila ashabih. Kemudian Nabi SAW menengok ke arah para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibu." Allah Subhanahu wa taala menanti kalian mendekat kepadanya, mendekatlah. Carilah ridha dari Allah. Allah menunggu kalian, kalian mencari ridha Allah, maka carilah ridha darinya. Thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian itu berlalu, kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi juga guncangan gempa bumi berikutnya. Faqala, maka Umar berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdathumu. Tidaklah bumi berguncang kecuali disebabkan dosa yang kalian lakukan. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la in adat la usakinukum fiha abada. Kalau sampai guncang lagi, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Umar tidak mau tinggal bersama orang-orang yang oleh Allah diberikan fenomena gempa bumi, karena itu pasti disebabkan dosa. Sampai begitu. Jadi serius. Ngelihat gempa bumi itu bukan sekedar fenomena alam. Gempa bumi itu adalah peringatan. Sebagaimana dahulu terjadi gerhana matahari, gerhana rembulan, sampai Nabi SAW keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan semua tahu bahwa Nabi seperti cemas dan ketakutan. Tapi kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk salat gerhana. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian takut kepadanya. Perbanyaklah istighfar. Karenanya tuntunan yang kita jalankan pada saat gerhana terjadi dan kita salat adalah mohon ampun, istighfar. Bukan sekedar fenomena alam, apalagi pengen ngeliat dengan alat ini, dengan metode anu dan seterusnya. Sekedar terjadi, ya sudah sekedar fenomena alam saja yang menarik. Bahkan sebagian orang sampai mendatangi satu tempat ini, kalau dari sini ngelihat gerhana itu keren banget, subhanallah. Bukannya menjadikan ini sebagai peringatan yang membuat mereka takut, justru mereka menganggap ini sebagai fenomena indah begitu saja. Wala haula wala quwwata illa billah. Umar bin Khattab sampai memberikan peringatan, kalau sekali lagi terjadi, aku di tengah-tengah kalian ini terjadi, aku tidak akan tinggal lagi bersama kalian. Karena takut itu disebabkan dosa yang terjadi di tengah mereka. Subhanallah, andai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal bersama kita di saat-saat seperti ini,
Ini mestinya menjadi peringatan ya buat kita. Menjadi peringatan buat kita. Betapa kita banyak melakukan dosa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Manaqib Umar, namun ini juga koreksi dari peneliti. Ibnu Abi Dunya, seorang alim, tidak memiliki atau tidak pernah disebutkan menulis kitab dengan judul Manaqib Umar. Nggak pernah. Tapi kok di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sehingga peneliti berkata, Allahu a'lam, saya nggak dapatkan ada kitab dengan judul Manaqib Umar, sehingga Manaqib Umar ini bisa diteliti di mana. Artinya beliau tidak bisa meneliti hadis tersebut. Yang ada adalah Maqtalu Umar. Ya, ada judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya, namanya Thumma altafata ila ashabih. Kemudian Nabi SAW menengok ke arah para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, Inna rabbakum la yasta'tibukum fa'tibu. Allah Subhanahu wa ta'ala menanti kalian mendekat kepadanya. Mendekatlah. Carilah ridha dari Allah. Allah menunggu kalian mencari ridha Allah. Maka carilah ridha darinya. Thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian itu berlalu, kemudian di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terjadi juga guncangan gempa bumi berikutnya. Faqala, maka Umar berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, ma kanat hadhihi zalzalatu illa an syai'in ahdathumu. Tidaklah bumi berguncang kecuali disebabkan dosa yang kalian lakukan. Walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la in adat la usakinukum fiha abada. Kalau sampai guncang lagi, aku tidak akan tinggal bersama kalian. Umar tidak mau tinggal bersama orang-orang yang oleh Allah diberikan fenomena gempa bumi, karena itu pasti disebabkan dosa. Sampai begitu. Ini serius. Ngelihat gempa bumi itu bukan sekedar fenomena alam. Gempa bumi itu adalah peringatan. Sebagaimana dahulu terjadi gerhana matahari, gerhana rembulan, sampai Nabi SAW keluar menemui para sahabatnya dalam keadaan semua tahu bahwa Nabi seperti cemas dan ketakutan. Tapi kemudian Nabi SAW mengajak mereka untuk salat gerhana. Sesungguhnya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian takut kepadanya. Perbanyaklah istighfar. Karenanya tuntunan yang kita jalankan pada saat gerhana terjadi dan kita salat adalah mohon ampun, istighfar. Bukan sekedar fenomena alam, apalagi pengen ngeliat dengan alat ini, dengan metode anu dan seterusnya. Sekedar terjadi, ya sudah, sekedar fenomena alam saja yang menarik. Bahkan sebagian orang sampai mendatangi satu tempat ini, kalau dari sini ngelihat gerhana itu keren banget, subhanallah. Bukannya menjadikan ini sebagai peringatan yang membuat mereka takut, justru mereka menganggap ini sebagai fenomena indah begitu saja. Wala haula wala quwwata illa billah. Umar bin Khattab sampai memberikan peringatan, kalau sekali lagi terjadi, aku di tengah-tengah kalian ini terjadi, aku tidak akan tinggal lagi bersama kalian. Karena takut itu disebabkan dosa yang terjadi di tengah mereka. Subhanallah, andai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal bersama kita di saat-saat seperti ini. Ini mestinya menjadi peringatan ya buat kita. Menjadi peringatan buat kita. Betapa kita banyak melakukan dosa. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Manaqib Umar, namun ini juga koreksi dari peneliti. Ibnu Abi Dunya, seorang alim, tidak memiliki atau tidak pernah disebutkan menulis kitab dengan judul Manaqib Umar. Nggak pernah. Tapi kok di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, sehingga peneliti berkata, Allahu a'lam, saya nggak
nggak dapatkan ada kitab dengan judul Manaqibu Umar, sehingga Manaqibu Umar ini bisa diteliti di mana. Artinya beliau tidak bisa meneliti hadis tersebut. Yang ada adalah Maqtalu Umar. Ya, ada judul kitab yang ditulis oleh Ibnu Abid Dunya, namanya Maqtalu Umar, bukan Manaqibu Umar. Tapi juga tidak ada hadis ini. Maka peneliti berkata, aku sudah mencari tapi aku tidak mendapatkannya. Disebutkan bahwa bumi berguncang di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian beliaulah yang memukulkan tangannya di atas guncangan tersebut. Ya. Malaki malaki, seakan-akan Umar juga mengajak bicara, kenapa ini? Kenapa ini? Ama innaha law kanatil qiyamatu hadathat akhbaraha. Kalau sesungguhnya hari kiamat terjadi, maka bumi akan mengabarkan apa yang terjadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamati falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq. Nabi pernah menyatakan kalau hari kiamat tiba tidak ada satu hasta pun, satu hasta itu begini. Dari ujung jari sampai ujung siku ini satu hasta. Kalau ini satu jengkal, dari ujung jari ibu jari sampai ujung jari kelingking, ini namanya jengkal. Ini namanya hasta. Ini shibrun, ini dhira'un, ini ba', satu depa, satu ujung jari sampai satu ujung jari tangan yang lain. Ini satu depa. Kata Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat tiba, maka tidak ada satu hasta pun atau satu jengkal pun kecuali dia akan bicara. Maksudnya firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha faqala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti dibuka lagi nih ayat ini dalam surat Az-Zalzalah. Apabila bumi berguncang seguncang-guncangnya, kemudian bumi mengeluarkan hal-hal yang berat-berat dari dalamnya, entah apa yang keluar. Ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, yang berat-berat, yang besar-besar dimuntahkan dari dalam perut bumi. Faqala al-insanu malaha, maka manusia berkata, ada apa ini? Ada apa ini? Sama seperti yang Umar lakukan. Beliau letakkan tangannya di bumi, ada apa ini? Ada apa ini? Ternyata ketika ada pertanyaan ada apa ini, bumi akan mengabarkan ini hari kiamat dan seterusnya dan seterusnya. Disebabkan apa? Dosa anak manusia. Dosa anak manusia. Wala haula wala quwwata illa billah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Safiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Zulzilatil Madinatu ala ahdi Umar. Terjadi gempa bumi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Faqal, kemudian beliau berkata, ya ayyuhan nas, ma hadha? Wahai manusia, apa ini? Ya, seakan-akan Umar mengajak mereka untuk introspeksi. Kenapa ini? Kok terjadi gempa? Kalau kita sekarang, gempa-gempa, ada tsunami-nya enggak? Bukan berpikir ini akibat dosa-dosa apa ini. Umar bin Khattab langsung mengajak bicara manusia saat itu. Ada apa ini? Ma asra'a ma ahdathtum. Betapa cepatnya kalian keluar dari kebaikan. Betapa cepatnya kalian melakukan kemaksiatan. La in adat la usakinukum fiha. Kalau terjadi lagi aku tidak akan tinggal bersama kalian. Subhanallah. Ini kalau sekali lagi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tinggal di zaman kita ini, di Indonesia terutamanya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Penyimpangan terjadi di mana-mana, penyimpangan bernilai agama atau murni kemaksiatan. Sekarang hal-hal yang memabukkan, baik cair, bubuk, sudah tidak terhitung. Barangkali
bukan hanya masyarakat luas, bahkan yang seharusnya menegakkan kebenaran, mengingatkan orang, juga mungkin larut di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Zina sudah seperti biasa. Bahkan bukan zina sekedar lawan jenis, yang sesama jenis pun seperti biasa. Mengerikan. Dan saya ketika bicara atas nama salah satu dari praktisi pendidikan, saya selalu mengingatkan kepada kita semua sebagai para orang tua. Baik orang tua, ayah dan bunda, ataupun kakek nenek yang punya cucu. Kita berada di era pendidikan yang luar biasa. Beratnya. Berat. Saya tidak berani mewakili, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini mungkin dirasa oleh yang lain. Para pendidik saat ini, kalau bukan sekedar transfer ilmu, artinya betul-betul mendidik, kita merasakan begitu berat. Terutama kami misalnya, pengelola sebuah boarding school, pesantren, kami ini justru rasa-rasanya berat hati, mau nangis kalau melepas santri liburan. Dieman-eman, dijaga, dibimbing, ditemani, dan seterusnya. 6 bulan, libur 2 pekan, balik lagi. Rasa-rasanya ya Allah, andai boleh tidak ada liburan. Sudah dibikinkan saja liburan di pesantren yang ya memang tidak seenak di rumah. Kalau sudah pulang dari liburan, selalu kami mengingatkan segenap ustadz pendidik, yang sabar ya ustadz, yang sabar. Tambahkan amunisi kesabarannya, lapangkan dadanya. Anak-anak kalau pulang liburannya mesti begitu. Kumpul, ngobrolnya game online. Ngobrolnya motor. Film anu, film ini. Medsos anu, medsos ini, akun anu, akun ini, sudah begitu. Sedih rasanya. Sudah murojaah belum nak? Kata mama nggak apa-apa Ustadz, mumpung liburan. Ya sudah, repot kalau sudah begitu. Mamanya kasihan, sekian bulan nggak nonton ini, nggak lihat anu, capek anaknya, capek dari pagi sampai. Kita ya Allah gimana ini? Tapi ya kita tidak berhenti, tidak putus asa lagi. Makanya kita ajak orang tua, yuk rasakan yang kami rasakan. Bahwa pendidikan itu berat di era seperti sekarang. Dulu para orang tua itu simple, pengen bikin anaknya nggak macem-macem, kurung di rumah. Ya kan begitu kan? Udah kamu di dalam aja, nggak usah ketemu sama fulan itu, di dalam saja. Kunci pintu selesai. Dulu. Sekarang dikunci di rumah, dia betah, ada gadget. Dulu zaman kita dulu begitu. Saya masih ingat waktu saya SD, kalau mau keluar sama ibu rahimahullah, saya selalu nangis kalau dilarang mainnya. Rasa-rasanya, kenapa saya nggak boleh main? Sekarang saya bersyukur, berterima kasih kepada beliau. Mungkin jadi tidak banyak teman, tapi ada sedikit banyak dampak yang positif bagi saya saat ini, saya syukuri. Tapi metode seperti ini zaman sekarang susah. Sekarang ini orang tua muda itu justru senang kalau anaknya main di luar rumah, melibatkan tangannya, main tanah, main ini, main anu, supaya motoriknya tidak hanya pada. Sudah beberapa kali saya kedatangan tamu, pasangan muda, orang tua muda. Pak Ustadz, izin ya Pak Ustadz tinggal di dekat pesantren 1 bulan. Oh ya, boleh. Kalau boleh tahu kenapa ya? Kami ingin memperkenalkan kepada anak-anak kami. Ya subhanallah. Jadi mereka sampai, ya Allah gimana lagi nih, anak saya taunya kalau di rumah itu, di rumah dengan gadget, di luar rumah bakalan kemana entah. Ini kita sekarang zamannya seperti ini. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
Tanamkan nilai-nilai ketakwaan itu kepada anak-anak kita. Tanamkan kepada anak-anak kita. Ingatkan kepada mereka tentang surga, tentang neraka, ada akhirat. Perhatikan nikmat kalau ada hujan dari Allah, nikmat buat kita. Begini, begitu, jangan sampai hujan dihentikan, nak. Ajak mereka untuk berpikir. Sudah Ustadz, tapi mereka belum. Terus, jangan putus asa lagi. Sampai kapan Pak Ustadz? Sampai saya meninggal dunia atau mereka. Terus begitu. Setidaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditanya, "Kau sudah ajarkan anakmu?" Sudah ya Allah. Allah tidak bebankan kepada kita hasilnya. Hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Jangankan kita. Nabi Nuh alaihi salam anaknya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Jadi ini kita diingatkan bahwa yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim sejak sekian ratus tahun yang lalu, riwayat itu dinukilkan dari zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, sekarang mungkin bisa menjadi cerminan kita. Bapak Ibu sekalian, perbanyak istighfar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan mengazab kalian sedangkan engkau wahai Muhammad masih ada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sementara mereka bertaubat. Yang pertama, keberadaan Rasul di tengah manusia sudah tidak ada. Tinggal satu yang menghalangi kita mendapatkan azab secara merata. Istighfar. Istighfar, perbanyak istighfar, astaghfirullah. Jangan nunggu dulu, saya nggak ingat Ustaz dosa saya apa. Dosa kita banyak. Banyak yang tidak kita sadari. Banyak yang tidak kita sadari. Maka beristighfarlah, ya Allah aku mohon ampun kepada engkau. Karenanya Nabi di antara hadis yang Nabi ajarkan, kemudian mereka diperintahkan untuk membaca doa ini. Wa qulu kama qala Nuh. Berdoalah sebagaimana doa Nabi Nuh alaihi salam. Apa doanya? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, sekiranya engkau belum mengampuni aku, belum menyayangi aku, sungguh aku akan menjadi hamba yang rugi. Subhanallah. Wa qulu, berdoalah pula kama qala Yunus, sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Subhanallah. Jadi ini perbanyak ampunan, karena dosa itu akan berdampak bukan hanya pada diri kita saja tetapi juga pada makhluk Allah yang lain, seperti guncangan gempa bumi atau semisalnya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham." Apabila manusia sudah mulai pelit dengan emas dan peraknya, pelit, berat hati untuk mengeluarkan sedekah, zakat, infak dan seterusnya. Watabaya'u bil'inah, mereka berniaga dengan riba, bertransaksi, berbisnis dengan riba. Watabi'u aznabal baqar, mereka mengikuti buntut-buntut sapi, maksudnya senang berniaga berupa peternakan. Peternakan menjanjikan. Watarakul jihad fi sabilillah, kemudian mereka abaikan, tinggalkan panggilan jihad di jalan agama Allah Azza wa Jalla. Anzalallahu bihim bala'an la yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Niscaya Allah akan menurunkan kepada mereka musibah besar, tidak Allah angkat musibah tersebut sampai mereka introspeksi diri mereka kembali kepada tuntunan agama mereka. Subhanallah. Jadi kalau sudah mulai pelit, berat sekali mengeluarkan uang. Kurban 3 juta, 4 juta, 5 juta. Aduh, nanti kalau saya kurban gimana jajannya anak-anak?
Gimana ini, gimana itu, gimana ini, gimana itu. Tidak yakin bahwa wa ma anfaqtum min syai'in fa innallaha yukhlifu. Apapun yang kalian keluarkan berupa infak, Allah akan menggantinya. Ini ujian keyakinan ini. Yakin gak bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta kita karena Allah akan ganti. Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini bukan sekedar rumus atau kaidah. Ini ujian keimanan. Kalau lihat matematisnya ya berkurang. Punya uang 1 juta. Dikeluarkan 500.000 nih buat masjid misalnya. Tinggal berapa? 500.000. Berkurang gak uang di dompet kita? Berkurang. Itu matematis manusia. Tapi Allah menyatakan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah ganti. Berarti berkurang atau tidak? Tidak berkurang. Nabi bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Harta itu tidak berkurang dengan sedekah. Karena Allah ganti. Bahkan gantinya bukan 500.000 jadi 500.000. Sampai kamathali habbatin, 1 bulir atau 1 biji. Fi kulli sumbulatin kamathali habbatin ambatat 7 sanabil. 1 biji jadi 7 bulir. Dalam setiap 1 bulir ada 100 biji. Berarti ada 700. Jadi infak di jalan agama Allah itu langsung Allah ganti 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu. Masalahnya ujian keyakinan. Ujian keyakinan. Berkurban misalnya. Berkurban itu kalau sekali keluar bagi sebagian orang berat. Tapi kalau dia itu cicil misalnya, 1 hari saya nabung 500.000, tahun depan saya mau kurban. Insya Allah bisa. Atau kalau seandainya kita masih punya, ya pas-pasan. Keluarkan, Allah akan ganti. Masalahnya ujian keyakinan di sini. Yakin gak Allah ganti? Yang bisa jawab diri kita sendiri. Nggak yakin Ustaz, ya sudah. Kalau yakin, keluarkan, Allah pasti akan ganti. Kalau rizki dipahami oleh sebagian orang, rizki sama dengan uang, ya dia akan berpikir, mana gantinya Pak Ustaz? Nggak ada ganti. Tapi kalau dia yakini bahwa rizki itu ya harta, uang, rizki. Kesehatan, rizki. Keutuhan rumah tangga, rizki. Kesolihan anak-anak, rizki. Kemudahan untuk beribadah, rizki. Bisa hadir di majelis ilmu setiap ada kesempatan, itu rizki. Ya rizki semua jadinya. 500.000 dikasihkan di jalan agama Allah, Allah sembuhkan sakitnya. Kalau dia sakit harus berobat 2 juta. Diganti lebih atau tidak? Diganti lebih sebetulnya. Kalau kita memandang rizki Allah itu bukan hanya fulus. Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, jika manusia mulai pelit dengan emas dan peraknya, kemudian mereka berniaga dengan sistem ribawinya, kemudian mereka nyaman dengan usaha peternakan, pertanian dan semisalnya, dan mereka tinggalkan perjuangan di jalan agama Allah, niscaya Allah akan turunkan kepada mereka bala, ujian, musibah yang besar. Dan Allah tidak angkat ujian besar tersebut sampai mereka kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Ya, ini mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi kepada kita. Tidak perlu menuntut dari orang lain, tuntut pada diri sendiri. Saya dulu, ketika masing-masing memulai dari dirinya sendiri, maka kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memiliki komitmen serupa. Disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang serupa. Hadis ini sahih. Kemudian Al Hasanul Basri berkata, "Innal fitnata wallahi ma hiya illa uqubatun minallahi azza wa jalla 'alan nas." Kata Al Hasanul Basri, sesungguhnya fitnah dosa demi Allah tidaklah itu terjadi kecuali hukuman dari Allah kepada manusia.
Jadi kalau sekarang misalnya ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang misalnya fenomena LGBT, sekarang LGBTQ, LGBTQS, LGBTQSX, dosa manusia. Bukan lagi minta diakui keberadaan dan peran sosial mereka. Sekarang mereka sudah punya pesantren waria. Saya tidak bisa membayangkan. Nggak tahu kalau sholat bagaimana. Kalau ini dosa manusia. Yang pantas untuk kita pikirkan adalah anak cucu kita ke depan. Iya Ustadz, itu gimana Ustadz? Ada Allah, maka jadikan mereka bergantung kepada Allah. Setiap waktu, setiap momen, setiap kesempatan, ingatkan diri kita dan keluarga terdekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringankan lisan dan jiwa raga kita ini untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah. Itulah satu-satunya cara. Nabi bersabda, hatta yarji'u ila dinihim. Sampai mereka kembali menjalankan tuntunan agama. Jadi sebetulnya bukan bagaimana anakku tidak kekurangan materi. Ya berarti harus kerja dengan pekerjaan yang menghadirkan banyak uang. Berarti titelnya harus tinggi, diakui kelas dunia. Berarti sekolahnya harus keren. Berarti saya juga harus cari duit banyak buat menyekolahkan anak saya di sekolah-sekolah keren itu. Bukan begitu berpikirnya. Kita sebagai orang tua itu berpikirnya adalah bagaimana agar aku dan anak-anakku selamat meninggal dunia dalam keadaan salih salihah. Kan begitu. Sudah banyak orang-orang itu kaya raya, tapi mereka tidak merasakan bahagia itu sudah banyak. Kaya mereka, nggak kurang apa-apa. Kekurangan mereka justru pada hati mereka yang selalu merasa kurang. Saya ulangi, banyak orang kaya itu tidak bahagia karena mereka selalu merasa kurang. Pengen lagi, cari terus. Emang kalau hartanya sudah menggunung, apa? Jadi tambah muda gitu? Pasti umur panjang 100 tahun gitu? Enggak. Kalau hartanya sudah segunung, memang apa? Ya enak Ustadz, saya bisa ke sana, bisa ke sini. Iya, kalau sudah bisa ke sana, bisa ke sini apa? Ya bisa senang. Oh ya itu, ternyata itu. Bukan bahagia, tapi sekedar senang. Senang, happy, hura-hura, iya. Bahagia? Enggak. Enggak bahagia. Happy, hura-hura sepanjang perjalanan, kemudian pulang, ternyata merundung lagi. Gelisah lagi, dan seterusnya. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, hadis ini dhaif tapi ada makna yang dikuatkan pada bagian hadis lainnya. Innallaha azza wa jalla idza arada bil ibadi niqmatan amatal atfal wa a'qama arhaman nisa. Fatanzilun nikmatu wa laysa fihim marhum. Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri hambanya kebinasaan. Jadi dalam bahasa Arab ini unik. Ni'matun pakai ain artinya kenikmatan. Lawannya pakai qaf. Jadi ni'matun lawannya adalah nikmatun. Kalau nikmatun itu nikmat, kalau nikmatun itu petaka. Di sini disebutkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki petaka pada diri seorang hamba, maka anak-anak diwafatkan. Para wanita tidak lagi hamil. Rahimnya kosong, mandul.
Kemudian diturunkanlah petaka Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi tersisa ada yang dikasihi oleh Allah. Allah menyelamatkan yang kecil-kecil, masih kecil-kecil diwafatkan. Allah Subhanahu wa taala jadi menahan terbuahinya rahim para wanita, subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa hadis yang dhaif ya. Dan maknanya kurang lebih seperti hadis-hadis yang dibawakan sebelumnya. Ada hadis yang menarik untuk dikaji. Sayangnya ini tidak ada nomor hadis ya, jadi agak sulit mengajak ibu-ibu concern pada nomor. Tapi insya Allah semuanya ada di kitab tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taffafa qaumun kailan." Tidaklah sekelompok kaum mencurangi timbangan. Wala bakhasu mizanan, mencurangi takaran, kecuali Allah akan menahan hujan pada mereka. Jadi kalau sudah bisnis itu disisipi curang, bilang sekilo padahal kurang sekilo, kurang minus 0,5 gram, maka ini kalau kesengajaan ini adalah tafaf. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Ibu-ibu yang jualan, saya nggak tahu ada yang jualan atau tidak. Kalau ada yang jualan, jangan kurangi. Terutama yang ditimbang ditakar. Oh alhamdulillah Ustaz, bisnis saya bukan timbangan, bukan takaran. Terus apa? Baju, konveksi. Jual, kemudian kasih keterangan. XL itu lingkar pinggangnya adalah sekian-sekian. Kalau ternyata yang dijual tidak sekian-sekian sebagaimana tertulis, itu juga curang. XL, lingkar dadanya berapa biasanya XL itu? 70 misalnya, 70 lingkar dadanya XL. Ternyata 69. Hati-hati. Hati-hati. Ini juga curang. Gimana dong Ustaz? Saya nggak bisa memastikan. Kalau nggak bisa memastikan, lebih baik tidak kasih keterangan-keterangan itu. Atau kasih keterangan di bawahnya. Kalau saya nggak yakin apakah 69 atau 70, ya tulis saja 68 sehingga kalau 69 udah selamat. Tarik mundur, bukan maju. Tafaf. Kalau sudah kecurangan yang mendominasi perniagaan manusia, Allah akan tahan hujan. Makanya tadi saya bilang ini hujan, mudah-mudahan ini bukti kasih sayang Allah sama kita. Kami juga sama di daerah di Magelang, kami juga begitu. Ya Allah kok nggak hujan-hujan. Beristighfar kepada Allah, ajak santri-santri, ayo nak perbanyak istighfar nak. Mungkin banyak dosa yang kita lakukan, walaupun kita nggak tahu di mana, tapi ikut saja kena dampaknya. Istighfar, kita istighfar. Hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihimul maut. Tidaklah muncul, nampak, merajalela zina di tengah kaum kecuali akan merajalela pula di tengah-tengah mereka kematian. Tuh virus HIV yang sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Menelan jiwa dan terus grafiknya naik ini. Grafiknya naik terus. Hanya saja memang tidak dipublikasikan. Dan semoga diksi-diksi saya tidak termasuk kepada delik hukum. Tapi karena memang seperti itu kenyataannya. Penyakit-penyakit kelamin muncul di mana-mana. Ya Allah, Rabb. Penyimpangan-penyimpangan seksualitas juga muncul di mana-mana. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ma dhahara fi qaumin riba illa sallatallahu alaihimul junun. Tidaklah nampak di suatu kaum riba kecuali Allah akan kuasakan kegilaan di tengah mereka. Ada orang gila. Ketidakwarasan. Gila apanya Ustaz? Dia gila perangainya. Gaya hidupnya, makannya, minumnya, tidurnya, seksualitasnya. Allah akan jadikan mereka error dalam berpikir.
Wala dhahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dha illa sallatallahu alaihim aduwwahum. Tidaklah nampak di suatu kaum pembunuhan, bunuh satu dengan yang lain, kecuali Allah akan kuasakan musuh mereka kepada mereka. Jadi semakin banyak pembunuhan, semakin besar peluang para musuh untuk menguasai mereka. Wala dhahara fi qaumin amalu qaumi Lut illa dhahara fihimul khasf. Tidaklah muncul di suatu kaum perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, sihaq, penyimpangan seksualitas sesama jenis, tidaklah nampak itu di suatu kaum kecuali Allah akan nampakkan kepada mereka khasf. Apa itu khasf? Khasf ada dua makna. Khasf yang di bumi, maka likuifaksi. Jadi mencairnya bumi padat sehingga orang tenggelam di dalamnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Likuifaksi, dengar kan? Saya tidak perlu sebutkan nama daerah, tak khawatir kena delik hukum. Likuifaksi. Bumi itu menelan apa yang ada di atasnya. Hilang entah kemana. Rumah, orang, pohon, kebun, pabrik, hilang. Seperti yang terjadi pada Fir'aun. Qarun. Yang terjadi pada Qarun. Mana sekarang Qarun? Ada di mana? Iya, min qaumi Musa. Dulu Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Kemudian beliau berpindah ke Syam. Tapi orang Indonesia sampai sekarang gali-gali harta karun katanya. Bukan, karun bukan di Indonesia, di sana, jauh. Saking apanya? Saking tidak berjejak. Khasf di bumi, likuifaksi atau semisalnya. Atau khasf di langit, terjadinya gerhana, gerhana matahari, gerhana rembulan, terjadi gerhana. Jadi kalau sudah muncul di tengah-tengah manusia perbuatan penyimpangan seksualitas, maka akan ini yang terjadi, wal'iyadzubillah. Wa ma taraka qaumunil amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar illa lam turfa' a'maluhum wa lam yusma' du'a'uhum. Tidaklah sekelompok orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar kecuali amal mereka tidak terangkat kepada Allah, doa mereka tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan hadirin sekalian, jangan tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan dengan hikmah. Ya, dengan hikmah, dengan baik, dengan santun, dengan penuh kasih sayang. Agar kita terhindar dari petaka yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akibat merajalelanya kemungkaran. Ini saja yang dapat kami hantarkan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan kembali di kesempatan lain yang akan datang. Billahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bila ada beberapa pertanyaan kami persilahkan. Apabila kerabat kita atau saudara teman kita ada yang melakukan suatu kemungkaran seperti pernikahan lintas agama, ya, seorang muslimah dinikahi oleh suami yang non muslim, ini tidak boleh, dalam agama tidak boleh, ya. Tidak boleh. Seorang kepala keluarga non muslim sangat berdampak negatif kepada segenap anggota keluarganya. Ini terjadi. Apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dilakukan, ya ingkari kemungkaran. Sudah dinasihati tapi tidak bergeming, ya sudah. Doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya sehingga kembali kepada kebenaran. Ya. Kalau sudah nasi sudah menjadi bubur, ya nggak bisa dibikin ketupat, ya. Ya sudah. Berarti dia tidak mendengarkan nasihat sehingga hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Wallahu a'lam. Saya mau berkurban, ayah yang sudah meninggal tapi nggak tahu sudah diakekahkan atau belum. Kalau yang sudah meninggal dunia, maka tidak masalah, tidak perlu dikekahkan, apalagi karena ketidakmampuan orang tuanya.
Jadi bukan kita yang bertanggung jawab kalau ayah atau ibu kita belum dikekah. Itu tanggung jawab orang tuanya. Berarti simbah kita yang bertanggung jawab. Sudah dikekah atau belumnya tidak tahu, sudah bukan tugas kita. Kalau mereka belum tahu bagaimana Ustaz? Doakan semoga Allah ampuni. Namanya orang belum tahu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Atau mungkin mereka belum mampu. Namanya belum mampu ya tidak ada kewajiban. Ya, tapi kalau mau berkurban, berkurbanlah. Kalau seandainya kita berkurban dan itu salah satu bukti kesalihan kita, semoga kesalihan kita ini bisa menjadi wasilah doa kita terkabul untuk kebaikan mereka. Kan apabila seorang itu sudah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan. Ya sudah, kita berkurban. Kemudian kesalihan kurban kita ini, ya Allah, ampuni orang tuaku, kasihi mereka, sayangi mereka, masukkan mereka dalam surga, lindungi mereka dari api neraka. Kita doa untuk mereka. Bagaimana kalau berkurban atas nama anggota keluarga yang sudah meninggal dunia padahal dia juga tidak berwasiat? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, itu seperti bersedekah atas nama beliau. Jadi boleh. Walaupun memang sebahagian ulama menyatakan tidak boleh, tapi tetap ada di antara para ulama yang menyatakan boleh dan memasukkannya dalam kategori sedekah. Sedekah atas yang sudah wafat, dan itu boleh. Maka kalau pertanyaannya, bolehkah saya menyembelih atas nama kakek saya atau bapak saya, ibu saya? Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, kalau anak kita ya ternyata berjodoh dengan pasangannya yang kurang menjunjung tinggi tuntunan agama, ya, tidak murni dalam mengikuti tuntunan sunnah, terjatuh dalam kemaksiatan dan menganggap itu halal, maka kita sedikit demi sedikit tetap dengan akhlak yang mulia kita sampaikan tauhid terlebih dahulu sebelum halal dan haram. Sampaikan tauhid, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apa konsekuensinya, sampaikan itu. Sampai kemudian memungkinkan tepat waktunya sampaikan halal haram. Ada yang menarik pada perkataan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebuah ungkapan panjang, statement panjang. Di antara statement itu beliau berkata, Aisyah berkata, "Lau nazala awwalu nazala fil Qur'an, la tashrabul khamra laqalu lan nada'al khamra abada." Seandainya yang pertama kali turun dari Al-Quran itu adalah isinya, jangan kalian minum khamr, niscaya mereka, kaum Quraisy akan berkata, kami tidak akan tinggalkan khamr. Kemudian beliau lanjutkan lagi, seandainya yang turun pertama dari Al-Quran itu adalah jangan kalian berzina, niscaya mereka Quraisy akan berkata juga, jangan, kami tidak akan tinggalkan zina. Kenapa? Enggak siap, tauhidnya, pondasinya belum kokoh. Makanya 13 tahun ayat-ayat diturunkan, isinya adalah akhirat, surga, neraka, tauhid dan seterusnya. Tauhid sebagai pondasi utamanya. Kalau pondasinya kuat, maka apapun yang dibangun di atasnya insya Allah akan kokoh. Kewajiban siyam Ramadan itu tahun berapa? Tahun 2 Hijriyah. Berarti setelah 15 tahun perjalanan Islam. Pakai hijab tahun berapa? Nabi SAW haji tahun berapa? Jadi hukum-hukum itu belakangan. Ini bukan berarti kita menggampangkan hukum, bukan. Tapi secara urutan dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tauhid. Tanamkan tauhid. Sampaikan tauhid dengan cara yang baik. Dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tanamkan tauhid. Di antara contohnya yang Masya Allah ya, ini dalam pendidikan anak juga. Ketika Nabi SAW satu meja hidangan dengan anak sambungnya, anak tiri. Dari Ummu Salamah, istri beliau. Namanya Umar, anak sambung beliau namanya Umar bin Abi Salamah.
dari suami sebelumnya. Meninggal dunia, Ummu Salamah yang sudah menjanda dinikahi oleh Nabi SAW. Umar bin Abi Salamah masih kecil. Satu meja hidangan dengan Nabi, kemudian tangannya menggapai makanan yang jauh. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW meluruskan. Ya ghulam, nak, sammillah, baca bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, makan dari yang dekat denganmu. Yang nomor 3 ini yang sesuai dengan kejadian. Tapi kenapa Nabi ingatkan dulu sammillah? Nabi ingin ingatkan, hubungkan anak ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang pemuda datang kepada Nabi di tengah masjid, ya, masuk ke masjid, Nabi sedang bersama para sahabatnya. Nabi, i'dzan li bizzina, izinkan aku untuk berzina. Itu para sahabat semua geram, ini orang kurang ajar banget. Di masjid, di hadapan para sahabat, minta izin kepada Nabi untuk berzina. Apakah yang Nabi SAW lakukan? Marah? Tidak. Udnuh. Sini, mendekatlah. Diajak berdialog. Atardahu li ummik. Kau ridha zina diperlakukan kepada ibumu. Ja'alanillahu fidaka ya Rasulullah. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Anda. Saya enggak ridha ibuku diperlakukan zina untuknya. Kau ridha zina diperlakukan kepada putrimu, saudarimu, tantemu, bibimu. Semua jawab tidak, 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 tidak. Maka kata Nabi, begitu pula dengan orang lain. Enggak ada yang ibunya, anak perempuannya, kakaknya, adik perempuannya, bibinya, tantenya dizinai. Berarti ini orang kalau mau berzina itu pasti perempuan itu adalah ibunya seseorang, kakak adiknya seseorang, bibi tantenya seseorang, dan seterusnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Nabi SAW menempelkan tangannya di dada pemuda tersebut. Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya. Didoakan. Ini teladan Nabi SAW dalam berdakwah. Mengingkari kemungkaran sekalipun ada fikihnya, ada metodenya, sehingga tepat sasaran dan mujarab, jitu. Dan ini kuncinya adalah belajar, mempelajari semua tuntunan sunnah Nabi SAW yang terkait dengan hal ini. Wallahu ta'ala alam, ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sekaligus kami menyampaikan, apabila Bapak dan Ibu ada yang mungkin berkenan untuk menitipkan pelaksanaan penyembelihan kurban di pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan Kabupaten Magelang, maka kami membuka diri. Nanti sekiranya diperlukan ada keterangan-keterangan lebih lanjut, bisa kami kirimkan mungkin kepada ibu-ibu di kepanitiaan ini ya. Sekiranya ada di antara ibu-ibu sekalian, terutama di daerah Magelang. Magelang itu salah satu dari segitiga emasnya misionaris ya. Boleh kami nanti insyaallah bantu distribusinya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.